Polimer adalah suatu makromolekul yang tersusun dari beberapa monomer atau molekul-molekul kecil yang sederhana. Istilah polimer berasal dari kata Yunani, yaitu polus berarti banyak dan mero yang berarti bagian. Suatu polimer adalah rantai berulang dari monomer-monomer molekul yang identik. Sekalipun biasanya merupakan ikatan yang organik atau memiliki atom karbon, polimer juga banyak yang merupakan inorganik. Contoh-contoh dari polimer, misalnya plastik dan DNA. Salah satu keunikan dari atom karbon adalah kemampuannya untuk bisa berikatan dengan atom karbon yang lain membentuk rantai karbon. Hal ini yang membuat kebanyakan polimer memiliki struktur utama karbon sebagai pendukungnya. Bentuk dari rantai karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon, yang hanya tersusun oleh dua unsur, karbon dan hidrogen. Hidrokarbon sendiri terbagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Alkana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Salah satu contoh senyawa paling sederhana dari alkana adalah metana. Selanjutnya ada alkena, yang merupakan senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Yang terakhir ada alkuna. Alkuna termasuk dalam senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh, tetapi alkuna memiliki 1 atau 2 lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbon. Hal ini yang membuat struktur alkuna lebih kuat dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon yang lainnya. Contoh dari polimer hidrokarbon adalah polietilen, di mana monomer-monomer etilen digunakan untuk membentuk polietilen melalui proses polimerisasi. Polietilen ini sendiri bisa kita temukan di sekitar kita, misalnya pada botol kemasan air mineral. Polietilen sering digunakan karena biaya untuk produksinya murah dan juga bahannya awet dan tahan lama. Tahap-tahap polimerisasi. Saat dipanaskan, ikatan yang sudah ada pada monomer dilepaskan dan diputuskan untuk menjadi rantai-rantai radikal bebas. Pada tahap propagasi, radikal-radikal bebas bergabung dengan monomer-monomer yang identik sehingga membentuk suatu rantai yang panjang. Pada tahap terminasi, tahap polimerisasi berhenti saat ada radikal bebas yang bertemu dengan radikal bebas lainnya di ujung kedua rantai tersebut. Polimerisasi adisi umumnya terjadi antara monomer-monomer dengan struktur yang identik. Umumnya, monomer yang direaksikan pada polimerisasi adisi merupakan senyawa alkena dan turunan. Dari reaksi polimerisasi adisi dihasilkan suatu produk tunggal, misalnya polietilen. Polimerisasi kondensasi merupakan suatu penggabungan monomer melalui reaksi kimia dari dua gugus fungsi dengan molekul yang berbeda. Pada makhluk hidup juga terdapat polimer yang tersusun secara alami oleh tubuh. Contohnya adalah DNA atau deoxyribose nucleic acid. DNA merupakan polimer karena tersusun dari beberapa monomer, yaitu gugus fosfat, gugus gula, dan juga basa nitrogen. Polimer memiliki beberapa satuan berulang atau disebut juga dengan nukleotida. Basa nitrogen atau nukleobasa terdiri dari dua kelompok, purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Proses sintesis untuk polimer ini dinamakan sintesis protein dan dikerjakan oleh berbagai enzim dalam tubuh yang terdapat pada bagian nukleus dan sel. Proses COVID masuk ke dalam tubuh. Terdapat materi genetik berupa spikes protein yang terdapat pada bagian luar dari virus. Spikes ini kemudian akan menempel dengan reseptor-reseptor di bagian luar sel yang kemudian akan mengizinkan virus itu untuk masuk ke dalam bagian sel.
Virus ini berpindah melalui droplet dari orang yang sudah terinfeksi dan masuk ke dalam tenggorokan orang yang belum terinfeksi. Kemudian, virus ini akan menempel pada sel, lalu masuk ke dalam sel dan mensintesis diri. Virus-virus pada umumnya menyerang bagian nukleus atau inti sel, tetapi virus ini menyerang bagian ribosom atau tempat untuk mensintesis protein, di mana virus ini akan menggunakan ribosom itu untuk mereplikasi dirinya dan menyerang sel-sel lain. Saat kita bernafas, kita melakukan proses pertukaran udara antara karbon dioksida yang ada di dalam tubuh dan oksigen yang kita hirup dari luar. Proses ini merupakan proses difusi atau pertukaran gas yang terjadi di bagian alveolus. Terus dalam sel tubuh menyebabkan sel tubuh untuk hancur dan berubah menjadi mukus. Mukus-mukus ini kemudian menutupi bagian area pernapasan sehingga udara yang masuk tidak bisa berdifusi dengan baik dan terjadi gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pada umumnya juga, virus akan dihancurkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Tetapi saat kita memiliki tubuh yang tidak fit, maka virus itu bisa saja menyerang dan menginfeksi bagian pernapasan kita. Banyaknya mukus ini akan menyebabkan gejala-gejala yang parah dan juga menghambat sistem kerja dari organ-organ lainnya sehingga beresiko kepada kematian. Nah, untuk mendeteksi virus ini, kita menggunakan metode yang bernama PCR atau Polymerase Chain Reaction yang merupakan suatu metode pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan dari materi genetik makhluk hidup. Misalnya sel, bakteri, ataupun virus. Kita menggunakan metode ini untuk mengamplifikasi suatu segmen pada DNA, di mana segmen itu akan digunakan untuk menentukan apakah materi genetik yang dicari ada atau tidak. Untuk mendeteksi penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, digunakan juga metode reverse transkriptase polymerase chain reaction atau disingkat RT-PCR, yang mana akan mendeteksi keberadaan dari virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini. RT-PCR berlangsung dengan menggunakan prinsip dari replikasi DNA, tetapi dibalik, di mana pada prinsip replikasi DNA berubah menjadi RNA, sedangkan pada RT-PCR diubah dari RNA menjadi DNA. PCR berlangsung dengan berdasarkan pada prinsip replikasi yang dilakukan sebelum pembelahan sel menjadi dua sel identik yang baru terjadi. Proses untuk mengidentifikasi COVID-19 dilakukan dengan cara mengambil sampel secara swab dari bagian nasofaring atau tenggorokan untuk melihat apakah ada materi genetik dari virus yang terdapat pada bagian tubuh. Jika tidak ada virus, maka PCR tidak bisa mendeteksi apa-apa. Virus menggunakan RNA sebagai materi genetiknya sehingga hanya bisa dideteksi dengan metode RT-PCR ini. RNA berbeda dengan DNA karena memiliki basa nitrogen berupa urasil dan bukan timin. Selain itu, RNA juga beruntai tunggal atau single helix dan bukan beruntai ganda seperti DNA atau double helix. Alat yang digunakan bernama thermal cycler, di mana alat itu akan diisi dengan sampel yang sudah diambil dari bagian tenggorokan, lalu ditambahkan dengan enzim reverse transkriptase dan juga primer-primer basa nitrogen yang akhirnya akan digunakan saat proses penempelan. Ada juga enzim Taq polimerase yang kemudian akan bekerja untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA yang sudah dipolimerisasi tersebut, dan dengan begitu keberadaan virus bisa dideteksi, yang mana ditandai dengan menempelnya primer-primer pada segmen DNA tertentu.